Oke, kembali di tutorial pengisian aplikasi SimBG. Pertama-tama, teman-teman bisa melihat dan membuka URL di simbg.pu.go.id di sini. Itu fungsinya. SimBG ini berfungsi untuk mengajukan perizinan khusus untuk izin IMB dan izin SLF. Mungkin saudara-saudara atau teman-teman bisa membaca pengertian dari IMB dan SLF di sini. Yang pertama kali, apabila teman-teman belum memiliki akun, teman-teman bisa masuk ke pilihan pendaftaran. Nah, di sini masukkan ID pengguna yang akan dibuat, misalnya contoh, misalnya itu. Terus teman-teman isikan sandi yang membuat teman-teman ingat. Masukkan ulang kata sandinya yang harus sama. Di sini passwordnya harus berupa gabungan huruf dan angka. Masukkan email. Emailnya diharapkan email yang benar, yang aktif, agar nanti notifikasi akan dikirim ke email. Dan masukkan kode captcha di sini. Nanti teman-teman kirim pilihan kirim. Setelah Bapak Ibu daftarkan akunnya tadi, silakan kembali cek email yang telah didaftarkan tadi di akun SimBG, dan jangan lupa klik verifikasi. Setelah verifikasi, silakan buka lagi simbg.pu.go.id-nya dan masukkan ID dan passwordnya. Setelah masuk, kawan-kawan pilih masuk di sini dan masukkan username yang sudah didaftarkan tadi di sini. Masukkan kata sandinya dan masukkan kode captcha-nya. Nah, inilah ada tampilan permohonan yang akan muncul ketika teman-teman sudah memiliki akun. Pilih di sini permohonan IMB apabila ingin mengurus izin IMB, pilih permohonan SLF apabila ingin mengurus izin SLF. Kita contohkan untuk permohonan IMB. Klik di sini permohonan IMB. Nah, apabila bangunan untuk komersil, silakan memiliki NIB. Apabila teman-teman belum memiliki NIB, apa itu NIB? NIB adalah nomor induk berusaha untuk pelaku-pelaku usaha yang menjalankan bisnis ataupun kegiatan yang terdaftar di hukum. Cara memiliki NIB bisa melalui aplikasi yang bernama oss.go.id. Bisa dibuka, ini adalah portalnya. Ini untuk membuat NIB dan izin usaha. Tapi kita tidak membahas di sini, kita akan mungkin bahas di waktu yang lain. Nah, setelah memiliki NIB, contoh misalnya bangunannya itu adalah gudang, bangunannya ruko, bangunannya perumahan, yang intinya untuk berusaha, itu wajib memiliki NIB perusahaannya atau kantornya, dan isikan nomor NIB, dan itu akan terlink dengan aplikasi OSS. Di sini misalnya NIB, kita misalkan setelah memiliki NIB, kita pilih bentuk kepemilikan, badan usaha, pemerintah atau perseorangan. Apabila misalnya gudangnya itu dimiliki oleh perseorangan, maka pilih perseorangan. Apabila usahanya itu dimiliki oleh badan usaha, pilih badan usaha. Contoh misalnya kawan-kawan mau bangun toko bangunan. Biasanya toko bangunan tuh PD itu biasanya perorangan. Perusahaan dagang itu bisa memiliki di sini perorangan. Apabila dia berbentuk CV atau PT, maka di sini pilih badan usaha. Di sini bisa diisikan misalnya namanya
nama perorangan bisa, atau nama perusahaannya, atau nama orang dan nama perusahaannya. Seperti ini. Dan itu diharapkan sesuai. Dan di kolom ini pilih alamat dari perusahaannya atau alamat sesuai KTP pemohonnya. Kita contohkan KTP-nya berdomisili di Kalimantan Barat, di Kabupaten Kuburaya, di Kecamatan Sungai Raya. Perlu diperhatikan bahwa Jalan Adi Cipto nomor 7 Desa Sungai Raya, dan harus diisikan Desa Sungai Rayanya karena di atas ini tidak terdata desa, dia hanya sampai di kecamatan. Dan diisikan nomor telepon yang aktif agar bisa mudah dihubungi ketika ada kendala, dan alamat email yang aktif. Kenapa harus email yang aktif? Karena nanti notifikasi dari aplikasi SIMBG ini akan langsung mengirim secara otomatis apabila ada kekurangan atau kesalahan pengisian ke email yang telah didaftarkan. Dan juga masukkan nomor identitas sesuai KTP atau SIM. Ini jangan sampai salah di lokasi bangunan gedung. Kenapa? Seringnya kami temukan bahwa pemilik usaha atau pemilik perusahaan mengisikan lokasi bangunan gedungnya itu kabupaten kotanya itu sama. Contoh misalnya kita isi di sini di Kabupaten Sintang, nanti di sini akan muncul Kabupaten Sintang. Ini harus dirubah. Ini harus dirubah menjadi Kabupaten Kuburaya. Karena kalau tidak dipilih Kabupaten Kuburaya, dia akan masuk ke sistem SIMBG yang ada di Kabupaten Sintang. Nah, ini juga sama seperti di atas, harus diisi desa atau kelurahannya. Harus diisi desa dan kelurahannya, atau minimal sampai di desanya. Dan nama bangunannya ini disebutkan. Contoh misalnya gudang 1 unit 2 lantai. Kalau misalnya bangunannya perumahan, tulis perumahan tipe 36 atau tipe 45 atau tipe 60 dan jumlahnya. Perlu diperhatikan bahwa pada saat memilih permohonan IMB itu harus sesuai. Contoh khusus untuk perumahan seperti ini, itu harus memilih bangunan gedung kolektif. Dan pemilihannya induk, karena di sini akan ada isian tipe bangunan. Misalnya tipe bangunan 36, jumlah unitnya 10. Di sini 60. Tinggi bangunannya 7. Ini harus disesuaikan. Nah, kalau misalnya bangunannya itu ruko 1 unit 2 lantai, maka pengisian di sini harus bangunan gedung baru apabila bangunannya belum berdiri. Kalau bangunannya sudah berdiri, tapi bangunannya belum memiliki izin mendirikan bangunan, maka di sini pilih bangunan gedung existing belum ber-IMB. Ya, perbedaannya ada di persyaratannya nanti, jangan sampai salah memilih. Apabila ini ruko, pilih fungsi bangunannya sesuai dengan yang tertera di sini. Kalau ruko, pilihnya fungsi usaha. Kalau dia rumah, pilihnya fungsi hunian. Kalau dia masjid, gereja, vihara, pilihnya fungsi sosial dan budaya. Kalau dia ada sekolah dan ada musola atau ada masjid di lingkungannya itu, pilih campuran. Khusus ini untuk bangunan-bangunan seperti dermaga atau lapangan terbang, airport, bandara gitu.
Terus misalnya di sini fungsi hunian, dipilih di sini rumah tinggal tunggal. Itu yang dimaksud rumah tinggal tunggal adalah rumah tinggal yang dia itu tidak nempel. Bangunannya dengan bangunan yang selanjutnya itu tidak nempel. Karena kalau nempel dia pilihannya rumah tinggal deret. Karena di sini ruko, kita pilih di sini fungsi usaha. Kita pilih di sini kalau ruko biasanya perkantoran atau perdagangan sesuai dengan yang akan digunakan ke depannya. Gitu. Kalau misalnya di sini hotel, pilih perhotelan. Kalau di sini misalnya terminal, pilih terminal. Kalau dia gudang, pilih bangunan gedung tempat penyimpanan. Kalau gudangnya di bawah 1.300 meter persegi, pilihannya ini. Nah, saya akan jelaskan satu-satu apa itu mendirikan bangunan gedung baru, bangunan gedung existing belum ber-IMB, bangunan gedung perubahan, bangunan gedung kolektif, bangunan gedung prasarana, bangunan gedung 1.300 meter persegi. Kalau untuk mendirikan bangunan gedung baru itu dikhususkan untuk bangunan-bangunan di luar bangunan perumahan yang sifatnya kolektif yang belum berdiri. Apabila sudah berdiri bangunannya, maka dipilih bangunan gedung existing belum ber-IMB. Apabila bangunannya berubah fungsi atau berubah bentuk, sebelumnya teman-teman sudah memiliki IMB, tapi ingin menambah atau ingin merubah fungsinya dari rumah tinggal menjadi apotik, jadi tempat usaha, maka pilihnya bangunan gedung perubahan. Apabila teman-teman ingin mengajukan perizinan IMB tower, IMB jembatan, IMB pagar, maka dipilihnya bangunan gedung prasarana. Karena di sini nanti akan banyak lagi pilihannya nih. Konstruksi menara, konstruksi monumen, instalasi gardu. Mungkin bisa dipahami. Nah, di sini diisikan luas bangunan. Ini kita pilih misalnya perkantoran ya. Ini diisikan luas bangunan yang isinya itu total luas bangunannya. Jadi misalnya nih, rukonya itu 5 kali 12, lebarnya 5, panjangnya 12. Kan totalnya 60 meter persegi. Tapi dia ada 2 lantai. Berarti dikalikan 2, berarti 120. Diperkirakan dia tingginya kira-kira satu lantainya itu 5 meter. Berarti kalau 2 lantai berarti 10 meter. Jumlah lantai bangunan diisi 2. Luas basementnya itu tidak ada, di sini 0 saja. Apabila memiliki luas basement itu untuk bangunan yang di bawah tanah, ada ruangan di bawah tanah. Dipilih 0 saja kalau tidak ada. Jumlah lantainya juga kalau tidak ada dipilih 0. Jangan dipilih strip, tapi pilih 0. Dan pilih simpan. Oke, sampai saat ini, sampai di sini jelas ya. Kita akan masuk ke pengisian dokumen-dokumen apa saja yang diajukan. Nah, di sini sudah muncul data pengajuan IMB. Perlu diketahui bahwa berdasarkan SOP terbaru kami, bahwa salah satu syarat dalam pengajuan IMB adalah sertifikat tanah, SKPT, yaitu surat keterangan pendaftaran tanah dari BPN, dan PBB, salah satunya itu. Ada 3. Itu wajib dikombine atau digabung dalam satu file yang ekstensinya adalah PDF. Jadi aplikasi SimBG ini belum bisa menerima seperti Word ataupun JPEG, dia belum bisa menerima. Jadi dia harus berbentuk PDF. Kita pilih tambah data di sini untuk sertifikatnya. Ingat ya, sertifikatnya adalah gabungan dari sertifikat tanah, SKPT, dan PBB. Kita tuliskan di sini nomornya, misalnya contoh SAM nomor 1234. Tanggal terbitnya biasa di sertifikat itu di halaman kedua. Tanggal terbit oleh BPN itu tertera di situ. Kita tulis tahunnya dulu, bulannya, tanggalnya. Luas tanahnya lihat di sertifikat ada. Di sini jenisnya ada hak milik, hak pakai,
hak pengelolaan, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak wakaf. Disesuaikan dengan sertifikatnya. Jika hak milik, pilih hak milik. Namanya di sini disesuaikan. Lokasi tanahnya juga dia sudah otomatis seperti yang didaftarkan sebelumnya. Di sini kita pilih file yang sudah kita siapkan tadi. Apabila sertifikatnya tidak sesuai namanya dengan nama yang diajukan, contoh di sini namanya Maranatha, pengajuan misalnya namanya Supardi, pengajuan IMB namanya Supardi, maka di sini pilih ya, nomor perjanjiannya tulis, nama penerima izin pemanfaatannya tulis Maranatha Supardi, tanggal penerbitan perjanjiannya itu ditulis, dan upload surat kuasa atau surat perjanjian. Apabila nama pemegang hak atas tanahnya sama dengan nama yang diajukan, maka di sini cukup pilih tidak. Setelah diupload, kita pilih simpan. Setelah ini kita pilih simpan. Ini hanya contoh ya. Dan untuk informasi bahwa setiap uploadan di aplikasi SIMBG itu mempunyai kapasitas sampai dengan 50 MB. Jadi disesuaikan, apabila sertifikat tanahnya lebih daripada satu yang diajukan, maka langsung dipilih tambah data lagi. Contoh misalnya perumahan ada sekitar 100 sertifikat, maka tambah data yaitu sampai 100 file yang diajukan sesuai masing-masing, bukan digabung jadi satu. Tapi ingat, di dalam setiap sertifikat itu terdiri dari sertifikatnya sendiri, SKPT, dan PBB. Oke, sampai di sini mengerti? Kita pilih selanjutnya. Nama permohonan di sini adalah IMB rumah tinggal bangunan gedung bukan kepentingan umum sederhana satu lantai. Dan setiap permohonan persyaratannya beda-beda. Persyaratannya ada beda. Ada yang 4 persyaratan, ada yang 9 persyaratan, ada yang 10 persyaratan, tergantung permohonan yang diajukan. Di sini sudah jelas ya, ada permintaan upload KTP, kita harus upload dulu. Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan pemilik bangunan gedung. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa. Formulirnya bisa diambil di website yang tertera di sini. Dan yang kelima adalah scan keterangan rencana kabupaten kota. Ini adalah SKRK yang sudah didapatkan melalui aplikasi Si Cantik. Apabila teman-teman belum memiliki SKRK, silakan mengajukan SKRK, permohonan SKRK di aplikasi sicantikui.layanan.go.id. Setelah teman-teman memiliki SKRK, di dalam SKRK itu ada syarat-syarat yang diajukan yang harus dipenuhi. Contoh misalnya rumah tinggal ada rapat batas tetangga kiri dan kanan, jarak tentang tetangga kiri dan kanan, atau surat pernyataan siap bongkar. Itu harap diupload bersamaan, di-combine di dalam satu file. Upload di sini. Yang intinya adalah silakan upload semua file yang ada di sini jika Anda memilikinya. Jika tidak ada diminta di sini yang saya sebutkan tadi, maka diupload di KRK. Nomor 6 ini adalah data perencana konstruksi dan sertifikat keahlian. Ini adalah SKA atau surat pernyataan konstruktur. Itu pun jika bangunannya adalah bangunan dengan tipe seperti ruko di atas 2 lantai, perumahan, gudang, ataupun pabrik. Kalau untuk rumah tinggal di bawah 3 lantai itu tidak memerlukan data perencana konstruksi. Intinya, sesuaikan dengan yang tertera di SKRK. Nomor 9 ini adalah poin yang sama isiannya dengan poin nomor 3. Jadi surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa ini formulirnya ada di situ. Oke, kita selanjutnya. Ini adalah data kelengkapan persyaratan teknis. Di sini silahkan diisi gambar-gambar yang Anda miliki.
gambar situasi dan rencana tapak, gambar denah, gambar potongan, gambar tampak, gambar detail arsitektur, gambar pondasi, kolom, balok, rangka atap, sanitasi, air kotor, limbah cair, limbah padat. Isi saja yang Anda miliki. Jika ada kekurangan, kami akan menghubungi. Setelah Anda mengisi formulir-formulir ini dan sudah menguploadnya, maka Anda pilih selanjutnya. Pastikan dulu bahwa Anda telah membaca ini dengan benar. Apabila ada hal-hal yang belum Anda pahami, sebaiknya Anda tidak menceklis dan simpan di sini, karena setelah Anda mengklik ini, itu dengan otomatis akan masuk ke sistem kami dan kami akan verifikasi. Jika kelengkapan data Anda sudah benar, maka kami akan memverifikasi dan mengirimkan tanda terima berkas ke email Anda. Jika yang setelah kami verifikasi ada kesalahan, maka kami akan merejectnya dan akan masuk ke sistem Anda. Mungkin sampai di sini. Apabila Anda ada keluhan, silakan menghubungi nomor yang tertera di sini. Terima kasih.